Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Catur Suswanto, SIP MSI. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang komunikasi interpersonal. Kelompok kami terdiri atas 7 anggota yang terdiri atas 1. Hanifah Siti Rohana dengan NIM I2115013. 2. Ningrum Sari Atika Maharani dengan NIM I2115021. 3. Safna Rafika Amanda dengan NIM I2115028. 4. Setiwi Ika Erlis Nur Prihatin dengan NIM I2115030. 5. Danisa Salwasal Sabila dengan NIM I2115033. 6. Dina Prasetyawati dengan NIM I2115034. Yang ketujuh, Fairuz Azizah Zulfa dengan NIM I2115035. Ada 7 poin yang akan kami sampaikan dalam materi ini. Yang pertama, definisi komunikasi interpersonal. Yang kedua, tujuan dari komunikasi interpersonal. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi interpersonal. Yang keempat, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang keenam, cara mengembangkan komunikasi interpersonal. Dan yang ketujuh yaitu cara mengatasi konflik dalam komunikasi interpersonal. Materi pertama akan disampaikan oleh Setiwi Ika. Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi, ide, pendapat, serta perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Menurut Dain Barlen, bahwa komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang menyangkut pautkan orang lain. Komunikasi ini terjadi saat interaksi yang berfokus dengan isyarat verbal serta nonverbal dan saling berbalas. Bila tidak ada proses pertukaran verbal maupun nonverbal, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai proses komunikasi antar pribadi. Secara umum, tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat beberapa tujuan yang dapat kita pahami. Tujuan yang pertama adalah mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi interpersonal memberi kesempatan untuk membincangkan diri sendiri. Dengan membincangkan diri sendiri kepada orang lain, maka dapat memunculkan pandangan baru tentang diri sendiri yang belum bisa dikenali sejauh ini. Untuk tujuan yang kedua adalah mengetahui dunia luar. Komunikasi interpersonal dapat membuat seseorang memahami tentang lingkungannya dengan baik, mulai dari objek, peristiwa, dan orang lain. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari seseorang ingin menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain, terlebih dengan orang yang terdekat. Untuk tujuan yang keempat adalah bermain dan mencari hiburan. Bermain mencakup semua kegiatan yang memperoleh kesenangan, mulai dari membicarakan tentang liburan minggu kemarin, atau menceritakan tentang hal-hal yang lucu kepada teman, yang kemudian membicarakan tentang olahraga yang mengasyikkan, atau hal-hal yang menyenangkan lainnya. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah membantu orang lain. Psikiater, psikolog, dan ahli terapi adalah contoh-contoh profesi yang mempunyai fungsi menolong orang lain. Tugas-tugas tersebut
sebagian besar dilakukan melalui komunikasi antar pribadi, yakni dari hati ke hati dengan tatapan yang mendalam untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh para konsumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis komunikasi interpersonal. Jenis-jenis komunikasi interpersonal sendiri yaitu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah sebuah komunikasi di mana dalam menyampaikan pesannya itu menggunakan kata-kata secara tertulis maupun secara lisan. Misal, dalam percakapan tatap muka secara langsung atau melalui telepon. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi di mana dalam menyampaikan pesannya itu tidak menggunakan kata-kata, jadi hanya menggunakan bahasa tubuh atau gestur wajah atau gerakan tangan atau bisa juga intonasi suara. Biasanya komunikasi nonverbal ini lebih memiliki makna yang lebih jelas daripada kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah komunikasi di mana dalam menyampaikan pesan ini menggunakan kata-kata tertulis. Misalnya melalui email atau pesan teks atau memo atau dokumen tertulis lainnya. Biasanya komunikasi tertulis ini seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan secara cermat dan lebih jelas. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini adalah komunikasi di mana dalam menyampaikan pesan ini menggunakan kata-kata secara lisan. Misalnya dalam diskusi kelompok atau wawancara atau presentasi dan lain sebagainya. Komunikasi lisan ini memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, sehingga pertukaran informasi atau pesan tersebut cepat dan lebih interaktif. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal ini adalah komunikasi di mana terjadi dalam situasi yang santai dan nonformal. Sering terjadi dalam komunikasi antar teman atau antar keluarga. Komunikasi nonformal ini juga bisa terjadi dalam media online atau forum online atau bisa juga platform komunikasi lainnya yang memungkinkan individu tersebut berbagi ide atau pendapat tanpa batasan formal. Biasanya komunikasi nonformal ini terjadi dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu adanya pertukaran informasi. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi baik dalam bentuk kata-kata, simbol, ataupun bahasa nonverbal. Pihak yang terlibat dalam komunikasi ini saling berbagi ide, pendapat, fakta, atau perasaan. Yang kedua yaitu interaksi tatap muka. Komunikasi interpersonal seringkali terjadi dalam interaksi tatap muka, di mana pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi secara langsung. Ini memungkinkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan dan membangun pemahaman. Yang ketiga yaitu feedback dan respon. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran respon dan umpan balik antara pihak-pihak yang terlibat. Respon ini dapat berupa kata-kata, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh yang menunjukkan pemahaman atau tanggapan terhadap pesan yang diterima. Ciri yang keempat yaitu keterbukaan dan kejujuran. Komunikasi interpersonal membutuhkan keterbukaan dan kejujuran antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup keberanian untuk berbagi pemikiran, perasaan, dan pandangan secara jujur, serta kemauan untuk menerima dan merespon secara terbuka. Selanjutnya yaitu empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain, dalam artian bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Ciri yang keenam yaitu perilaku suportif. Komunikasi interpersonal akan efektif apabila dalam diri seseorang ada perilaku suportif, di mana seseorang dalam menghadapi masalah tidak bersikap bertahan atau defensif. Ciri yang ketujuh yaitu rasa positif.
Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya agar bisa mendorong orang lain untuk lebih berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif. Apabila dari seorang komunikator memiliki rasa positif yang tinggi terhadap dirinya sendiri, maka akan berpengaruh terhadap komunikan dan hasilnya tercipta komunikasi yang baik. Ciri-ciri yang terakhir yaitu kesetaraan. Pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Adanya rasa saling menghargai dalam bentuk komunikasi antar pribadi merupakan hal yang sangat penting. Kesetaraan yang ada antar komunikator dan komunikan menjadi salah satu syarat berlangsungnya komunikasi antar pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan komunikasi interpersonal. Menurut Potter dan Perry, tahun 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu sebagai berikut. Pertama, perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Perkembangan pada individu menentukan jenis komunikasi apa yang akan dipilih. Kedua, yaitu keyakinan dan nilai. Keyakinan dan nilai-nilai individu juga dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Perbedaan dan nilai-nilai dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan interpretasi pesan, serta dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berkomunikasi. Ketiga, yaitu emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, dimaknai sebagai perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Jika seseorang yang berkomunikasi tidak terkontrol emosinya, maka akan terjadi perdebatan karena emosi yang muncul. Keempat, yaitu lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan dan ketegangan. Gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Lingkungan yang nyaman sangat membantu dalam proses komunikasi. Karena inilah lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam komunikasi. Kelima, yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi individu memainkan peran penting dalam keefektifan komunikasi interpersonal. Kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan baik, memahami persepsi orang lain, dan mengelola konflik dapat mempengaruhi interaksi secara keseluruhan. Yang keenam, yaitu budaya dan latar belakang. Budaya dan latar belakang individu dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Perbedaan budaya, bahasa, norma sosial, dan nilai-nilai budaya dapat menciptakan hambatan dalam pemahaman dan interpretasi pesan. Ketujuh, teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon, email, pesan, dan media sosial juga dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Teknologi ini dapat memungkinkan komunikasi jarak jauh, namun juga dapat mempengaruhi kualitas interaksi dan interpretasi pesan. Kedelapan, kontrol diri dan empati. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, mengambil perspektif orang lain, dan memperhatikan perasaan dan kebutuhan mereka juga mempengaruhi komunikasi interpersonal. Ketika seseorang dapat mengelola emosi mereka dengan baik dan memperhatikan orang lain, maka komunikasi akan menjadi lebih efektif. Cara mengembangkan hubungan interpersonal. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan ataupun mengembangkan hubungan interpersonal ataupun komunikasi interpersonal. Yang pertama, dengan menunjukkan senyum. Ketika kita mengobrol ataupun berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita menunjukkan senyum itu akan memberikan kesan yang ramah. Akan tetapi, ketika kita memasang ekspresi wajah yang cuek ataupun datar ataupun ekspresi yang malas untuk berbicara, itu akan membuat orang lain sungkan untuk mengobrol ataupun berbicara dengan kita. Yang kedua, mendengar sebanyak kita berbicara.
Ada semacam pepatah mengatakan, berbicaralah setengah mendengar. Maknanya, berilah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara pula. Ketika sekiranya kita mengobrol, kita sudah terlalu banyak berbicara, berikan kesempatan orang lain pula untuk berbicara. Itu akan memberi rasa menghargai untuk orang lain. Orang lain pun ketika mereka berbicara akan merasa lebih didengarkan. Lalu yang ketiga, menempatkan posisi kita di posisi mereka. Misal kita punya sahabat yang sedang curhat dengan kita, terus menceritakan kegundahannya, posisikan kita di kegundahan itu, sehingga ketika dia atau mereka meminta solusi, kita akan lebih mudah untuk memberikannya. Lalu yang selanjutnya, jangan banyak mengeluh. Ketika kita berada di sekumpulan orang, ketika kita banyak mengeluh, banyak berbicara tentang keluhan-keluhan kita, itu akan memberi rasa yang tidak nyaman di lingkungan itu. Akan tetapi ketika ingin mengeluh, silahkan, tapi sewajarnya saja. Seperti contohnya, aku lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, ada nggak rekomendasi tempat refreshing yang harganya murah, harganya terjangkau, dan dekat dengan kampus, misalnya seperti itu. Itu akan membuat komunikasi atau obrolan semakin berlanjut. Lalu yang selanjutnya, tidak berekspektasi kepada orang lain ataupun seseorang. Mengapa? Biasanya ketika kita bertemu dengan orang lain, itu kita akan memasang ekspektasi yang berasal dari pemikiran kita sendiri. Dan ketika someday kita ketemu lagi dan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita akan berpikir, kenapa dia kayak gitu, kenapa dia kayak gini, kenapa mereka kayak gitu, kenapa mereka kayak gini. Yang salah bukan mereka, tapi diri kita sendiri, kenapa memasang ekspektasi kepada mereka. Lalu yang selanjutnya, melakukan komunikasi interpersonal secara rutin ataupun secara terus-menerus. Itu akan melatih kita untuk semakin mudah dalam berbicara, atau semakin melatih pula ketika kita ingin mengevaluasi gaya bicara kita, gaya intonasi kita, sudah benarkah, ada yang perlu diperbaikinkah, seperti itu. Itu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan ataupun meningkatkan hubungan interpersonal. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi konflik dalam komunikasi interpersonal. Konflik dalam komunikasi interpersonal merupakan sesuatu hal yang umum terjadi dalam hubungan antar individu. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut, yaitu yang pertama, dengarkan dengan aktif. Kita harus memberikan perhatian penuh kepada apa yang sedang dikatakan oleh pihak lain. Hindari untuk menginterupsi ataupun mengkritik sebelum kita benar-benar memahami perspektif dari pihak lain. Kita juga harus mengungkapkan ketertarikan dan empati untuk dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi pendapat. Yang kedua, jaga sikap terbuka. Hindari membuat asumsi ataupun prasangka tentang niat ataupun motivasi pihak lain. Kita harus mencoba untuk memahami sudut pandang mereka dan melihat masalah dari berbagai perspektif. Mengakui bahwa orang itu memiliki pengalaman dan pandangan yang unik dapat membantu mengatasi konflik. Yang ketiga, sampaikan dengan jelas. Gunakan komunikasi yang jelas dan juga lugas ketika mengungkapkan pikiran ataupun perasaan. Hindari menggunakan bahasa yang
memprovokasi pihak lain. Sampaikan pesan dengan cara yang tidak memihak, sehingga pihak lain itu lebih menerima dan juga memahami. Yang keempat, yaitu cari titik persamaan. Kita harus menemukan titik kesamaan ataupun kepentingan bersama yang mungkin ada di antara kita dan pihak lain yang berselisih. Lalu diidentifikasikan tujuan yang bisa didiskusikan secara bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan antara pihak yang berselisih. Selanjutnya yaitu yang kelima, kelola emosi dengan bijak. Ketika kita menghadapi konflik, penting untuk menjaga emosi agar tetap terkendali. Ketika kita merasa emosi kita meningkat, maka kita harus memberi waktu untuk diri kita sendiri agar lebih rileks. Misalnya dengan teknik mengambil nafas ataupun menggunakan teknik relaksasi lainnya agar dapat mengurangi ketegangan. Yang keenam, jadilah fleksibel. Terkadang kesalahan pemahaman ataupun persepsi dapat menyebabkan konflik. Jadilah terbuka untuk melihat sisi lain dari argumen pihak lain dan harus siap untuk mengubah pendapat kita jika ada bukti atau argumen yang meyakinkan. Yang ketujuh, dapatkan bantuan pihak ketiga. Ketika 6 langkah sebelumnya itu tidak dapat mengurangi konflik yang terjadi, maka cara ketujuh ini merupakan cara terakhir yang ditempuh, yaitu dengan meminta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini harus memiliki sifat yang netral untuk menjadi mediator dan juga penengah dari pihak yang berkonflik. Mereka dapat membantu mendorong dialog yang efektif dan menemukan solusi dari konflik tersebut. Ya, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.